Bu ya, pada saat jujur saya sudah melihat foto dari kedua korban yang Ibu otopsi. Uh, Salah satu hal yang menurut saya sangat mengejutkan adalah di bagiannya mata Amel ya. Ada sebegitu luka biru. Ini sih indikasinya kalau saya melihat kan kalau orang melakukan pembunuhan itu kan ya ingin menghabisi dan melampiaskan kekesalan. Betul. Tujuannya sih itu ya, dua itu. Tapi kalau aku lihat dari matanya Amel biru-biru, kemudian juga ada luka-luka, ini sih sepertinya melampiaskan kekesalan selain tujuan untuk menghabisi. Dan ada fight, ada perlawanan. Tapi kalau untuk kita buka sedikit masalah luka yang didapat tubuh korban, ya karena sudah pada tahu ya, yang saya yakin orang yang sangat membenci sekali ya ke Bu Tuti, karena begitu parah lukanya di Ibu Tuti di bagian wajah. Itu aja. Siapa ya orang setega itu, Bu ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Squad. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, saya akan lagi membahas Subang, masalah Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton juga komentar di channel YouTube saya. Tentu saya berdoa semoga kebaikan-kebaikan semua rekan sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada salahnya kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar. Semoga bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Baik. Setelah tadi kita dengar di prolog awal ya. Karena gini, kalau kita mendengar dari orang yang ahli, apalagi kalau ahli itulah berpengalaman, tentu keyakinan kita itu akan memperkuat menjadi 100%. Nah, seperti itu ya. Walaupun tidak 100% sebenarnya ya. Mungkin 90%, 99,9%. Mungkin ada sedikitnya yang miss gitu. Tetapi ya kembali lagi bahwa kalau yang disampaikannya seorang ahli, berpengalaman, pintar, jelas kalau ahli pintar ya. Yang keyakinan kita tambah yakin gitu ya. Bahwa dari luka-luka dialami oleh kedua korban, ternyata disampaikan oleh Dokter Hastri, ya, Ibu dokter mengatakan bahwa luka yang lebih parah adalah ada di Ibu Tuti. Walau bagaimana saya membayangkannya kalau di almarhumah aja Amelia itu udah parah, sekarang dikatakan di almarhumah Ibu Tuti lebih parah. Saya bisa membayangkannya bagaimana yang lebih parah ya. Gitu. Berarti sangat luar biasa. Sangat luar biasa, ada semacam bukan hanya mengeksekusi, bukan hanya pengen menghabisi, tetapi ada semacam seperti pencurahan pikiran dan hatinya dituangkan di sana. Semacam ada kalau saya pernah waktu video-video saya sebelumnya, seperti ada sesuatu yang dipendam lama, kemudian dalam satu waktu dia meledak gitu. Dan diledakkanlah di almarhumah Ibu Tuti. Semacam seperti itu. Jadi memang sepertinya sudah lama, ya rasa itu dipendam terus, dan akhirnya meledak. Karena begini, kalau misalkan dikatakan spontanitas, mungkin tidak akan sampai separah ini. Hanya cukup menghabisi, selesai. Tetapi ini seolah-olah ada pekerjaan lain yang dilakukan setelah almarhumah tumbang. Sekali lagi ini baru asumsi dan ini hanya pendapat ya. Hanya bisa membayangkan daripada luka-luka yang ada di wajah almarhumah.
setelah almarhumah tumbang, ada pekerjaan lain. Karena seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber, yaitu Anjas Thailand dan Ibu Dr. Hasri, dari luka itu ada beberapa sayatan. Jadi kalau misalkan dari sayatan itu bukan hasil daripada pada saat menumbangkan, karena kalau menumbangkan itu, kalau hanya, mohon maaf sekali lagi, kalau luka kan ini kita ketahui lukanya ada di sekitar kepala ya, bukan di badan, tapi di kepala. Kalau kita ketahui daerah-daerah vital di manusia itu, kita ketahui ada di jantung, ya, kita ketahui. Nah, di kepala, di kepala itu juga di mana letaknya? Yaitu di daerah otak. Ya. Kalau ada benturan di kepala bagian belakang otak, itu vital atau di jantung. Kalau ditusuk itu vital, ya, itu sekali tumbang. Tapi kalau misalkan katakanlah kalau misalkan saya contohkan ya sekali, ada robekan di mulut, misalkan ada robekan di pipi atau di bawah mata atau di sini, misalkan ada semacam robekan sayatan, itu tidak vital. Dia hanya mengeluarkan banyak darah saja, tetapi tidak menumbangkan karena tidak vital. Karena kalau yang vital di daerah kepala itu adalah tulang belakang, tengkorak belakang yang ada otak, ya. Nah, itu vital. Kalau sekarang pukulan keras, maka itu akan tumbang. Pendarahan di otak, ya. Nah, sekali lagi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh narasumber, dan ada beberapa info yang saya pernah dapat di luar sana, ada beberapa sayatan di wajah. Berarti saya hanya bisa membayangkan bahwa itu dilakukan setelah korban tumbang. Pada saat korban tumbang, kemudian dia melakukanlah itu. Seolah-olah seperti melukis. Seolah-olah seperti dia mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, diekspresikan, dicurahkan, dan ditumpahkan di almarhumah. Sangat sadis sekali nih. Sangat sadis sekali. Artinya memang dia mempunyai rasa itu sudah lama dan dipendam, kemudian dia curahkan di sana. Dan kalau misalkan ini bisa dilakukan hanya orang-orang tertentu saja. Karena kalau dan orang normal, itu pasti dia juga, katakanlah kalau dia pembunuh ya, kalau hanya dia pembunuh, mungkin tidak seperti yang kita bayangkan yang ada di sini. Di kasus Subang ini, di Agudo almarhum. Pernah disampaikan bahwa kata Anjas Thailand bahwa ini ada kemungkinan psikopat, dan disampaikan juga dijawab oleh Dr. Hasri bahwa ini, pada saat Anjas Thailand bilang ini psikopat atau sosiopat, maka Dr. Hasri mengatakan ini adalah psikopat. Yang dimana kalau psikopat itu salah satu cirinya dia tidak akan pernah tidak pandang bulu, mau siapapun itu, mau adik, mau saudara, mau kakak, mau ibu, mau bang, dia tidak akan peduli. Pada saat dia sudah terkena pikirannya tak, maka sudah yang dipikirkan adalah apa yang ada di otaknya, tanpa melihat ada kasihan dan lain sebagainya. Itulah ciri-ciri daripada psikopat. Apakah pelaku ini adalah psikopat? Dr. Hasri menjawab, ada kemungkinan juga seperti itu. Kalau dilihat daripada luka-luka. Dr. Hasri adalah seorang dokter yang sudah berpengalaman. Maka akan memperkuat argumen kita setelah mendengar ini, bahwa memang pelaku adalah mempunyai ciri-ciri seperti itu. Kalau misalkan ditanya siapa, kita tidak tahu jelas. Dr. Hasri juga tidak tahu siapa yang, kalau disebut tanya, yang pasti tidak tahu. Ya, bukan tidak tahu sebenarnya, tapi mungkin tidak mau membeberkan di media, karena itu punya ada etika jurnalistik, ada etika dari
etika di pihak kepolisian. Kalau saya lihat saya dengar perbincangan antara Anjas Thailand dan Dr. Hasri, banyak poin-poin yang memang sesuatu yang misterius ya. Ada mengatakan pertanyaan masalah ditanya oleh Anjas Thailand, jawabnya iya, tapi tidak mau dibuka. Nah itu apa namanya? Nanti kita bahas kembali lah. Tapi kita bahas sekarang masalah yang ini. Bahwa di sini kita lihat adalah betul bahwa betapa tujuannya adalah pertama yang dieksekusi adalah Ibu Tuti, dan Ibu Tuti adalah sasaran utama. Betapa dendam terhadap Ibu Tuti ini yang sangat luar biasa kalau saya lihat, dan seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Hasri juga, bahwa memang di Ibu Tuti lah luka yang paling parah. Seolah-olah di sanalah dendam, perasaan yang sudah berkecamuk dan lama-lama kemudian ditumpahkan di sana. Apa dengan Amelia? Amelia hanya akses daripada dia melihat keadaan di TKP, sehingga makanya disampaikan bahwa ada fight, kata Dr. Hasri. Ada fight, berarti ada perlawanan dari almarhumah Amelia. Karena sempat adanya lebam hitam di mata sebelah kiri, berarti situ ada pukulan yang sangat keras terhadap Amelia, dan Amelia melawan di situ. Dan kalau kita bisa bayangkan betapa luar biasa kejadian malam itu ya, di tanggal 18 pagi itu, kalau kita bisa bayangkan sangat-sangat luar biasa pasti. Siapakah pelakunya? Tentu kita serahkan semua kepada pihak kepolisian. Mudah-mudahan petunjuk-petunjuk ini bisa dijadikan sebagai bahan buat kepolisian, dan pasti saya yakin sudah ada di tangan pihak kepolisian, dan mungkin juga para pelaku sudah ada di saku kepolisian. Mudah-mudahan setelah adanya gelar perkara yang kemarin dilaksanakan oleh Kompolnas juga beserta pihak Polda Jabar, mudah-mudahan juga itu sebagai tanda-tanda, mudah-mudahan sebagai tanda-tanda bahwa pelaku dalam waktu dekat akan terungkap. Mudah-mudahan, walaupun memang kita sempat ada rasa pesimis di dalam pikiran dan hati kita, tetapi mari rasa pesimis itu kita kalahkan dengan rasa optimis. Kita yakin kepolisian Jawa Barat bisa menangani ini semua. Karena saya yakin di antara mereka adalah orang-orang baik. Di antara mereka semua. Kita doakan sama-sama. Siapa pelakunya? Siapakah yang disebut dengan Dr. Hasri? Kita pantau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.